Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas supaya pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah dan diberi kemudahan dalam belajar. Berkata, silakan kawan-kawannya dipimpin untuk berdoa, nak.
Siswa kelas 4, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Baik. Siap. Tepuk tangan semua. Bagus. Kalian sudah siap belajar semua. Sekarang perhatikan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi pembelajaran hari ini membandingkan yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui. Kemudian yang kedua, sifat-sifat cahaya dan bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Nah, untuk kalian supaya lebih jelas, simak video di depan, perhatikan dengan seksama supaya kamu paham tentang sikap-sikap perjuangan para pahlawan, ya. Sekarang simak video tersebut dengan baik. Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dung Edukasi. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sebuah materi pelajaran sikap kepahlawanan dan jiwa patriotisme. Kelas 4, tema 5, pahlawanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan. Burung beo burung beriris, buah naga dimakan ular. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Mari sama-sama kita dukung channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk banyak orang. Pengertian pahlawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan merupakan para pejuang yang gagah berani dan dikenal karena pengorbanannya dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan memiliki sikap yang bisa kita jadikan teladan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Berikut beberapa sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani. Pertama, berani menghadapi lawan dan membela kebenaran. Pada zaman dahulu, pahlawan kita berani menghadapi penjajah dan membela kebenaran. Saat ini sebagai siswa, harus berani melakukan hal yang benar. Misalnya, berani bertanya kepada guru jika belum memahami pelajaran dan berani mengakui kesalahan. Kedua, rela berkorban nyawa dan harta demi negara. Para pahlawan kita rela berkorban nyawa dan harta demi negara. Saat ini sebagai siswa bisa menyisihkan sebagai uang jajan untuk membantu orang lain yang mengalami musibah. Ketiga, para pahlawan kita memiliki sikap pantang menyerah dalam merebut kemerdekaan. Saat ini sebagai siswa harus pantang menyerah misalnya dalam mengerjakan soal yang sulit. Keempat, para pahlawan kita memiliki sikap yang teguh dan gigih pada pendirian untuk terus memperjuangkan kemerdekaan. Dan saat ini sebagai siswa, kita harus memiliki sikap yang gigih dan teguh dalam belajar demi meraih kesuksesan. Pengertian patriotisme. Patriotisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu patris, yang artinya adalah tanah air. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia berkorban untuk kejayaan serta kemakmuran tanah airnya. Sikap patriotisme tidak hanya harus dimiliki oleh seorang pahlawan, tetapi kita sebagai penerus bangsa juga harus meneladani sikap serta menanamkan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Sikap mencintai negara kita sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan karena akan menimbulkan sikap sombong. Sikap cinta tanah air yang berlebihan disebut dengan chauvinisme. Sikap patriotisme yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, pertama, mengikuti upacara bendera. Mengikuti upacara bendera merupakan wujud cinta kita terhadap tanah air. Kedua, memperingati hari-hari besar nasional. Memperingati hari-hari besar nasional dapat menanamkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia.
Ketiga, menggunakan produk Indonesia. Saat ini, banyak masyarakat yang menggunakan produk luar negeri, padahal banyak sekali produk asli Indonesia yang tidak kalah kualitasnya. Menggunakan produk dalam negeri merupakan wujud kebanggaan kita atas karya anak bangsa. Keempat, turut serta melestarikan kebudayaan Indonesia. Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang terdapat dari Sabang sampai Merauke. Keragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib bangga dan ikut melestarikan serta mempromosikan kebudayaan kita. Kelima, mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan dibuat untuk mengatur segala tindakan yang dilakukan manusia agar tertib dan disiplin dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat yang disiplin dalam menaati peraturan akan menjadi negara kita tertib, aman dan nyaman. Menghargai jasa para pahlawan. Perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan merupakan pengorbanan yang harus kita hormati dan kita hargai. Misalnya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, dan memupuk rasa persatuan. Berikut ini merupakan beberapa pahlawan bangsa yang kita miliki. Pertama, pahlawan nasional, di antaranya Cut Nyak, Bung Tomo, Raden Ajeng Kartini, dan Antasari. Berikutnya pahlawan proklamator, yaitu pahlawan proklamasi, di antaranya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya pahlawan revolusi, di antaranya Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, Siswondo Parman, dan Brigjen Kapangso. Belajar asik bersama kami Sumayasa Dung Edukasi. Demikianlah tadi materi pelajaran yang telah kita bahas bersama tentang sikap kepahlawanan. Nah, itu tadi adalah tentang perjuangan atau sikap-sikap para pahlawan yang perlu kita teladani. Dan di setiap wilayah atau di setiap provinsi itu mempunyai pahlawan masing-masing. Nah, kita khususnya di daerah Lampung, siapa nak pahlawan kita nak? Raden Intan. Kemudian kalau pahlawan di Ponorogo itu dari mana nak? Dari Jawa Tengah. Kemudian pahlawan yang dari Aceh siapa namanya? Dari Aceh. Cut Nyak. Nah, sekarang dari penampilan video yang kamu tonton tadi, ada kan yang
Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Sudah nak? Kelompok 2? Sini. Ya. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 3 sudah? Sekarang coba dari kelompok 1 yang mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Siapa kelompok 1 yang mewakili? Rama. Rama silakan bergerak. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban. 3. Tidak mementingkan kepentingan pribadi. 4. Pantang menyerah. 5. Berani dan tidak takut. Bagaimana? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? Bagaimana bersikap rela mengorbankan waktu, harta, dan nyawa demi tanah air? Iya, bagus sekali. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Sudah mempresentasikan dengan bagus sekali hasilnya. Berarti kita paham semua. Sekarang perwakilan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? 1. Berani berjuang. 2. Cinta tanah air. 3. Rela berkorban. 4. Pantang menyerah. 5. Tidak egois. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? 1. Bagaimana cara menunjukkan sikap kepahlawanan di tengah perbedaan yang
cembung dan cermin cekung. Nah, di antara kalian perwakilan kelompok untuk maju sini mengambil alat, kita mau melakukan percobaan. Ya. Salah satu aja. Jadi 3 orang ya. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 mana? Dari setiap kelompok sudah mempunyai alat untuk melakukan percobaan sekolah. Nah, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 yaitu tentang cermin dasar. Kelompok 2 tentang apa? Cermin cembung. Kelompok 3 cermin cekung. Nah, dari cermin tersebut yang ketiga itu mempunyai ciri-ciri tersendiri atau mempunyai sifat-sifat tersendiri. Sekarang lakukan percobaan kalian untuk kelompok 1. Kalian bercermin di cermin dasar. Apa yang ada, bayangan yang ada di cermin, kamu tulis hasilnya di buku. Ya. Kemudian kelompok 2 juga. Kelompok 2 mana? Ya. Kelompok 2 cermin apa ini? Cembung. Kalian semuanya cuma bercermin. Apa yang ada di situ? Bayangannya yang dilihat. Kemudian kelompok 3 tentang cermin cekung. Apa yang kamu lihat? Kamu lakukan kegiatan tersebut. Sudah? Sudah kamu lakukan ya? Kelompok 1 coba masing-masing bercermin dulu. Bayangan apa yang ada di dalam cermin? Ya, bayangan kita. Bayangannya seperti apa? Terus kemudian kelompok 3. Lihat di dalam cerminnya atau di dalam yang kamu bawa itu. Bayangannya seperti apa, Nak? Berbalik. Kelompok 2. Dilihat seperti apa bayangan yang kamu lihat? Sudah bisa dipahami ya? Kalau sudah dipahami, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kamu tulis bayangannya seperti apa. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Hasilnya yang telah kamu coba tadi ditulis. Kelompoknya kelompok berapa? Kelas 4, hari Senin, tanggal 4. Ada yang sudah? Sudah?
2. Bayangan berlawanan. 3. Bayangan bersifat semua. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Iya, kelompok 1 sudah bagus sekali mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang perwakilan dari kelompok 2. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nama cermin. Cermin jauh. Jika benda bayangan yang dihasilkan, jika benda dapat dengan cermin bayangan benda dicekak dan diperbesar. Jika benda jauh dengan cermin bayangan bersifat mata sejati, terbalik dan diperkecil. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ya, kalian sudah paham semua dari hasil yang kalian praktekkan tadi tentang cermin datar, cermin dan cermin cekung. Semua sudah mempresentasikan hasilnya dengan bagus. Nah, dari hasil presentasi yang kalian bacakan tadi, di sini Ibu akan memberikan penguatan. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar. 1. Ukurannya besar dan tinggi. Bayangan sama dengan ukuran benda. 2. Penampakan bayangan berlawanan dengan benda. Tangan kanan akan menjadi tangan kiri pada bayangan cermin. Kemudian sifat bayangan pada cermin cekung. 1. Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar dan semu atau maya. 2. Jika benda berada jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersikap terbalik, diperkecil dan nyata atau sejati. Sifat bayangan pada cermin cekung. Penampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu, maya, tegak, diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Kalian sudah paham semua itu kalian? Ada yang ingin bertanya? Paham semua? Terima kasih kalau kalian sudah paham semua. Nah, sekarang dari hasil yang telah kita praktekkan tadi atau kita coba kalian sudah paham, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Nah, senang kalian? Apa yang kalian dapat pada hari ini? Yaitu belajar tentang sikap-sikap pahlawan, dan yang kedua yaitu tentang cermin. Dari pembelajaran hari ini tentang sikap para pahlawan dan perjuangannya perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula tentang cermin. Cermin yang kalian hasil percobaan tadi ada 3: cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nanti sampai di rumah